warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Mansaca, selamat datang kembali di Mansaca Talks, ruang inspiratif tempat kita berbagi cerita, pengalaman, serta motivasi dari Man 1 Cilacap. Episode kali ini spesial banget nih. Kita kedatangan narasumber istimewa, seorang anggota Polri yang baru saja dilantik. Beliau akan berbagi cerita tentang perjuangan, disiplin, dan semangat pantang menyerah yang bisa jadi motivasi besar bagi teman-teman PKM dan siswa-siswi Man 1 Cilacap. Selamat datang Ida Johanis Almendo Darmakan dari Polri, anggota yang statusnya sekarang sudah menjadi perwira malang di Polresta Cilacap, dan Bapak Lutfi Ma'ruf SPDI selaku pembina PKM Man 1 Cilacap. Dengan hormat, kami persilahkan kepada Bapak untuk memulai pembicaraan dan berbagi pengalaman inspiratifnya kepada pendengar Mansaca Talks. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggil Mas, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mas Johanis. A-nya apa ini? Almendo Darmakan. Ya. Beliau kalau nggak salah itu kelahiran Ambon. Saya Ambon ya. Ambon. 3 September 2003. Oh, 2003 berarti sampai hari ini sekitar 22. Yaitu Mas Ida Johanis itu kita tadi ngobrol sedikit sudah dilantik resmi jadi anggota Polri. Yang kita semua itu belum tahu tujuannya ke sini itu apa, pengen ngobrol dengan kita ya, dari anggota PKM Man 1 Cilacap ya, dari teman-teman peserta didik Man 1 Cilacap. Yang lebih tepatnya nanti mungkin bisa Mas Johanis sampaikan ya, tujuan ataupun kita duduk bareng ngobrol asik, ngobrol santai, tehnya tapi di buku ini ya gitu. Ya silakan untuk Mas Johanis bisa sedikit menyampaikan ya, sedikit perkenalan ya, dan menyampaikan tujuan. Nanti kita baru ngobrol asik dengan teman-teman. Mungkin ada dari Mas Alang itu kelas 11 berarti 11 Mas. Itu dari ketuanya PKM mungkin pengen nyusul besok aku kerjaan nih gitu. Oke, silakan Johanis. Ya, pertama-tama terima kasih Bapak atas kesempatannya adik-adik. Terima kasih boleh menerima saya untuk hadir dan bercengkrama dan berbagi cerita dengan Bapak dan adik-adik sekalian. Kemudian kedatangan saya di sini saat ini saya itu statusnya sebagai perwira magang di Satbinmas Polresta Cilacap. Saya datang ke sini, saya emang udah minta sama pendamping saya dari Satbinmas, Pak, kalau bisa kita tunjukin yuk, kalau ada SMA sudah bilang, ayo Pak, kita jalan-jalan ke Man 1 Cilacap. Saya pengalaman baru juga nih bagi saya, karena di daerah saya belum pernah, jujur aja saya belum pernah berkunjung ke madrasah saya. Di daerah-daerah sendiri tapi untuk berkunjung dan berinteraksi ini belum pernah. Ini pertama kali saya nih Pak, dalam kehidupan saya nih. Dan mohon maaf Mas Johanis, saya untuk lihat dari nama mohon maaf nih ya. Mohon maaf, dari agama? Saya agama Kristen Protestan. Selamat datang di Man 1. Jadi Man 1 itu mempersilahkan kepada siapapun lintas agama, nggak hanya yang beragama Islam, untuk hadir kita ngobrol, berbagi ilmu, berbagi pengalaman di sini. Kita sangat welcome. Siap, terima kasih banyak. Jadi saya itu dulu waktu SMA tuh saya punya pandangan Pak, bahwa untuk jadi polisi apalagi masuk akpol itu harus anaknya si ini. Karena jujur Pak, ibu saya seorang bidan. Itu bapak saya pegawai kantor pos. Dulu ketika saya mau tes akpol Pak, saya ditunjuk, kok mau tes akpol, kok anaknya siapa? Deg-degan juga dong saya. Tapi saya disemangatin oleh ibu saya. Ibu saya bilang begini, saya anak laki-laki nomor 1, tapi saya anak nomor 2 Pak. Tapi saya laki-laki yang paling gede. Kakak saya cewek. Ibu saya bilang gini, saya panggilannya di rumah tuh Bu, karena disebutan di sana untuk kakak laki-laki atau laki-laki tertua panggilnya Bu. Kalau di sini Mas. Iya Mas. Kalau di sini. Kalau di Ambon Bu. Bu. Sudah, kita coba aja daftar. Kalau rezeki ya puji Tuhan, kata ibu saya. Kalau enggak ya sudah, pasti banyak Tuhan sediakan jalan yang lain. Tapi mama dan papa pasti tetap berdoa. Sudah, saya optimis dan saya bisa, dan apa yang saya tidak lolos sampai sekarang.
itu kayaknya kalau melihat sedikit cerita ya dari Anda itu masuk ke Polri itu pasti nggak semudah istilahnya daftar terus langsung lolos, pasti banyak lika-liku ya. Itu mungkin lika-liku yang dapat dijangkau ya, ataupun pengalaman apa yang bisa untuk motivasi adik-adik dari Man 1 Cilacap mungkin ya, di tahun ini, karena tahun kemarin sudah ada yang daftar di Polri, di tahun kemarinnya lagi juga ada yang daftar dan lolos, termasuk dari anggota PKM, ada dari Pasus, itu dari ekskulnya Pramuka, yang mana intinya silakan dari Mas Yohanes ini kasih kiat-kiat, trik-trik motivasi untuk mereka itu lebih semangat lagi istilahnya untuk andekan yang ingin masuk ke Polri. Ya. Kalau saya persiapan yang paling penting itu adalah persiapan kesehatan, Pak. Ya. Karena kondisi kesehatan itu tidak bisa diubah dalam waktu 1-2 hari. Misalnya, iya, kalau misalnya saya lemah di matematika, 1 minggu saya fokus belajar matematika itu pasti bisa. Ya, misalnya saya lemah di sinkos tangen dan lain sebagainya, pangkat berdiri kartesius. Saya kalau tekunin itu 3-4 hari pasti saya bisa. Tapi kalau misalnya kesehatan itu harus jangka waktunya agak panjang. Saya dulu sempat operasi. Sakit apa? Saya waktu itu sakit hemoroid. Operasi hemoroid, habis itu pasang kode gigi karena gigi saya nggak rata waktu itu yang jangka waktunya panjang. Nah kemudian berlanjut ke akademik. Kalau akademik untuk tes APOL ya yang pernah saya alami ya Pak, untuk soal-soal akademik itu tidak jauh daripada soal ujian yang ada di sekolah Pak. SMK, SMA sama ya. Sama. Jadi yang diujikan itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris buat PKN, TWK, sama pengetahuan umum. Ya, jadi yang diteskan itu. Saya waktu sedikit cerita Pak, saya waktu mau tes akademik, yang saya lakukan itu adalah apa? Ke sekolah. Ternyata saya ngadep nih ke guru, Bu, boleh nggak saya minta soal ujian kelulusan? Terus ibu gurunya ngasih soal-soalnya. Saya pulang, saya bedah Pak soal itu. Ya, hasil nilai saya cukup tinggi Pak. Terus yang lain selain kesehatan tadi menyiapkan berarti rasanya andaikan saya bisa mengulang waktu SMA, SMK ataupun di sini berarti MA dimannya itu maksimalkan pembelajaran di kelas, makanya jangan sepelekan, itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat Pak. Itu Oke, ya mungkin biar lebih asik lagi ya, mungkin dari perwakilan dari Mbak Uli boleh, dari moderator 1 boleh, dari anggota PKM boleh. Silakan saya kembalikan ke moderator Uli, silakan untuk bisa sesi tanya jawab sharingnya kita. Mungkin dari anggota KKM ada yang ingin bertanya? Silakan, bisa angkat tangan dulu, belajar disiplin. Ya silakan. Masalah mungkin? Oke, yang lain, Mbak? Dennis? Atau mungkin dari ini ketua OSIS-nya nih. Oh Mas Haris. Oke Mas, silakan. Saya izin bertanya untuk masuk APOL apa saja yang harus disiapkan? Iya. Jadi di APOL itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu tahapan administrasi, mulai dari KTP, habis itu SIM enggak, KTP, habis itu akte kelahiran, habis itu ijazah SD, SMP, SMA semuanya, yang sudah realisir dan lain sebagainya. Kemudian dari itu ada tahapan pemeriksaan kesehatan 1 Pak. Pemeriksaan kesehatan 1 itu dia memeriksa kondisi luar tubuh. Jadi masih di luar, mulai dari sikap tampang, bahunya mencong atau enggak, atau X atau O atau bisa tegap dengan baik, dia ada skoliosisnya atau enggak, lordosis atau enggak, itu dicek. Setelah tahap kesehatan pertama, kita ada namanya tes psikologi Pak. Tes psikologi. Setelah tahap tes psikologi, kita tahap tes akademik. Tes akademik. Nah, setelah tes akademik termasuk itu 5 mata pelajaran yang saya bilang tadi. Setelah tes akademik, kami itu tes jasmani.
tes jasmani itu terbagi jadi beberapa tahap. Yang pertama itu lari 12 menit. Pokoknya lari sejauh mungkin selama 12 menit. Lari sejauh mungkin selama Ya, 12 menit. selama 12 menit. Jauh dan secepat mungkin selama 12 menit. Kemudian habis itu sit up, push up, habis push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Shuttle run itu untuk mengukur pelincahan lari angka 8 sama tes berenang. Kemudian setelah tes jasmani kami ada rangkaian tes kesehatan kedua. Tes kesehatan kedua itu dia lebih kompleks ya Pak. Jadi dia memeriksa hingga paru-paru, jantung, habis itu organ-organ dalam, periksa darah, tes urin, dan lain sebagainya. Setelah itu kami ada sidang untuk diberangkatkan tes pusat. Nah, diberangkatkan tes pusat. Kalau dinyatakan lolos untuk berangkat ke pusat, berangkat untuk tes di Semarang. Nanti itu akan melewati pengujian yang sama, kecuali tes psikologi. Jadi tes psikologi itu hanya sekali. Tapi untuk wawancara psikologi dan diperdalam lagi, itu nanti akan diperdalam di pusat. Dan di pusat alat-alatnya lebih canggih daripada daerah. Yang intinya pesan buat mereka untuk masuk ke sana yang perlu banget disiapkan kesehatan ini. Ya, kesehatan. Intinya 3 Pak. Kesehatan, akademik, dan jasmani. Kesehatan akademik dan Kalau udah sehat, kesehatan ke-1, kesehatan kedua itu pasti lewat. Kalau bukan pintar ya Pak, semua orang pintar pada dasarnya. Betul. Cuma itu. ada yang tekun, ada yang nggak tekun. Betul. Nah, kalau tekun pasti nilainya bagus. Terus jasmani ini harus sering perhatiin karena mungkin badan saya lebih besar dari badannya adiknya ya Kak. Tapi kalau lari belum tentu adiknya lebih kuat lari daripada saya. Ya itu kan harus terbiasa biar pernapasannya terbiasa. Terus untuk kayak pull up harus sering-sering dilakukan biar otot-otot nggak kaku. Itu sih Pak, 3 itu harus disiapkan. Nah ini Pak, satu nih yang paling penting, hargai dan hormati orang tua. Ya, saya sepakat. Karena apa? Karena mau sehebat apapun kamu, tapi kalau orang tua nggak merestui, nggak bakal lolos dari. Tidak ada kesuksesan seorang anak tanpa doa dan ridho dari kedua orang tua. Itu sekaligus saya mewakili guru agama, guru agama di sini. Hormati orang tua, hormati itu yang akan doa mereka itu yang akan tembus langit untuk kalian menjadi sukses. Usaha ya maksimal, tapi harus didampingi dengan Doa kita maupun doa orang tua. Karena saya ini kita intermezzo ya Pak ya. Siap. Saya melihat bahwa anak-anak sekarang nih, saya nggak bilang ada sih, tapi saya lihat ya Ada. dengan itu dominannya munafik Pak. Kenapa? Karena waktu di luar nih baik, tapi sampai di rumah nih, sama orang tuanya, apa sih Bapak? Itu tuh perlu dijaga. Betul. Cocok pas temanya plus akidah alat juga. Silakan yang lain, Mbak Uli, kembalikan moderator. Selanjutnya Mas Dangit. Saya izin bertanya ya, Mas. Ini untuk Mas Kak dong. Kak, ya. Iya Kak dong. Iya. Kak dong. Untuk Kak Johannes waktu pendaftaran itu berapa kali mendaftar dan pendidikan itu selama berapa tahun? Iya, puji Tuhan saya tuh setelah yang tadi saya bilang saya di orang tua itu saya awalnya fokus Pak mau daftar Akpol. Aduh, saya bisa lolos nggak ya? Saya ini udah ini aja Pak, saya datang itu naik Scoopy Pak, Oke. bawa berkas itu. Iya. Datang tiba-tiba Pak ada anak pejabat daerah datang naik mobil diantar sama ajudannya. Siap. Saya mau masuk ke ruangan tuh saya bilang begini Pak, kan saya nanya sini, Tuhan kalau misalnya rezeki saya di sini, saya yakin Tuhan pasti bawa saya lulus. Tapi kalau misalnya rezeki saya bukan di Akpol, udah Tuhan jatuhin aja dari awal-awal. Iya. Ya, saya bisa cari jalan lain gitu kan Pak. Nah ternyata di Tuhan proses saya lewati dan saya 1 kali lulus. 1 kali tes. Habis itu aku lulus. Iya. Proses di Akpol berapa tahun gitu ya? Proses di Akpol itu, jadi Akpol itu
pada saat saya masuk Pak, itu akpol pendidikannya harusnya 4 tahun. Harusnya. Tapi kemarin Seperti kuliah yang Ya. S1 itu ya, 4 tahun itu. Oke. kemarin itu ada kami terkena efisiensi anggaran itu Pak. Oh iya. Jadi berefek. ya berefek ke akademi kepolisian, akademi angkatan laut, akademi angkatan darat, akmil, sama akademi angkatan darat. Jadi kami pendidikannya itu dipangkas dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Oke. Tapi saat ini kami sudah dilantik Pak posisinya 3 tahun, jadi pendidikannya itu hanya 3 tahun. Nah, untuk memenuhi SKS kami diharuskan itu menjadi perwira magang itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan 1 semester atau Ya. ya. Itu harus menyelesaikan Sambil karirnya. menyelesaikan karya tulis. Oke. Istilahnya menurut S1, kalau saya kan bukan basic Iya. mohon maaf ya, saya basic guru atau kakak saya boleh, berarti ada skripsi istilahnya. Iya. Mirip-mirip. Kalau kami Apa tugas akhir Pak. Tugas akhir ya. Iya. Tapi karyanya mirip juga. Iya. Oke. Gitu Mbak Ali, silakan. Baik, ada yang lebih bertanya lagi? Ayo tanya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti Pak Lutfi yang tanya. Mbak, mungkin? Ini calon poluan. Amin. Tinggi udah, ya kan? Bagaimana perasaan Bapak? Yang keras, santai relax. Ini nggak menakutkan kok. Apa? Bagaimana perasaan Kakak Johannes saat pertama kali dilantik menjadi anggota? Bagaimana perasaan Kak Johannes ketika Iya. pertama kali dilantik jadi anggota Polri? Jadi saya itu awalnya kan saya tadi cerita pendidikannya menurut Bapak. Tiba-tiba kan efisiensi anggaran kami diharuskan dilantik pada tahun 2025. Hasilnya besok dari Hasilnya 2026 Pak. Iya. Menguntungkan nggak? Yang menguntungkan. Siap. Jadi perasaan saya itu saya nggak waktu saya di istana itu Pak. Jadi kami ada Total berapa ratus? kami dari Akpol itu angkatan saya ada 249 orang yang dilantik Se-Indonesia Raya itu. se-Indonesia. Jadi pada saat itu kan kami ada yang kami terus kami sujud di istana, di halaman istana negara. Syukur kalau saya Islam berarti sujud syukur di situ ya kan. Kalau Muslim, Iya. kalau Anda sujud juga di situ. Ya kami karena ILL kami kebetulan kan kami diperintahkan untuk menampilkan ILL tiap hari. Oke. Nah Akpol tuh ILL ya berarti dia sujud. Jadi saya pas sujud tuh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nggak ada. Tangan pas naik sekupi terjawab. Iya. Jadi saya tuh cuma itu aja Pak. Saya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena saya jujur aja Pak, saya nggak nyangka bisa melewati pendidikan Akpol Pak. Karena ibaratkan kayak masuk SMA sini Pak. Kan SMA Man 1 ini kan Ya. favorit nih. Iya, siap. Jadi masuk Man 1 pastinya susah dong. Betul. Tapi keluar Man 1 gampang. Bener kan Pak? Sangat gampang. Dia datang dia lempar kaca ini aja keluar. Sama kayak di Akpol Pak, masuk Akpol tuh rumit Pak. Tapi Keluarnya sama. keluarnya gampang. Makanya saya bersyukur aja saya bisa melewati pendidikan Akpol. Jadi saya sangat bangga. Apalagi waktu itu ibu saya, bapak saya datang Hadir di istana. istana, berada di antara pejabat-pejabat dan datang mencari saya. Terus saya sangat bangga. Saya ikut merinding, saya ikut apa ya? Saya bisa merasakan itu. Iya gitu. Silakan yang lain, Mbak Uli. Wah, senangnya aja, nggak ada. Nggak ada. Saya yang dengar aja, saya merasakan andaikan saya di situ ataupun saya jadi bapak dari Kak Yohanes ini. Terus pokoknya air mata yang keluar pasti adalah air mata bahagia. Gitu Iya. gitu. Kerinduan orang tua di situ luar biasa. Baik gitu, silakan, Mbak Uli. Perkenalkan nama dan kelas dong, biar yang lain kenal itu. Kita nanti kayaknya kalau nggak salah nanti di live ataupun di media sedunia lihat kita dan memang Man satu udah mendunia. Perkenalkan, nama saya Putri Akanati dari kelas 5 Sendirian. Apa motivasi utama Bapak memilih karir di kepolisian? Iya, motivasi utama untuk masuk Akpol dan pengen masuk jadi anggota Polri itu motivasi utamanya. Saya tuh punya prinsip Pak, bahwa saya ada sih beberapa prinsip saya Pak. Salah satunya saya harus memaafkan orang tua saya. Karena bagi saya, kalau saya menjadi pegawai
mohon maaf ya Pak. Siap. Kalau saya Aman. menjadi pegawai yang pangkatnya setara dengan bapak saya gagal. Nah, itu motivasi luar biasa Iya. itu. Saya harus melampaui bapak saya. Siap. Itulah motivasi saya. Saya punya beberapa, 3 sih Pak, 3 motivasi hidup saya dan motivasi saya dalam bekerja. Itu motivasi yang pertama, saya harus mengangkat orang tua saya. Saya ini sampai ya kadang ada yang bilang saya anak mami karena saya sangat mendengarkan orang tua. Iya, everything harus koordinasi dan koordinasi minta. Ya, saya nggak peduli karena ini hidup saya. Betul. Ini hidup saya nggak peduli. Terus prinsip hidup saya yang kedua Pak, itu yang membuat ketika saya mau melakukan sesuatu saya mikir, saya punya prinsip hidup bahwa kalau saya nggak bisa membanggakan kedua orang tua saya, setidaknya saya jangan buat mereka pikiran. Iya, jangan buat mereka sedih. Jadi kalau saya mau lakukan sesuatu, jangan lah, mudah aja gitu. Terus kalau prinsip saya saat berdinas ini, saya punya prinsip Apa? bahwa kita itu rendah hati pada semua orang. Tawadhu. Ya. Kalau bahasa kita itu tawadhu. Siapa? Kalau bahasa saya, mungkin agak siapa? Kau tahu diri lah, gitu. Kau tahu diri lah. Iya. SD ya, sadar diri. Iya. Saya tahu diri lah. Kamu untuk anaknya siapa? Itu biarkan anugerah Tuhan. Kamu ada di posisi ini. Dengan siapa aja. Kayak mungkin kalau dari segi kepangkatan saya lebih dari, tapi kan kalau dari segi mungkin saya adiknya. Saya tetap harus menghargai siapapun Pak. Siapapun bisa menjadi apapun. Siapapun bisa menjadi apapun. Dan hidup itu adalah pilihan. Kamu mau memilih kamu hancur, terserahmu. Kamu mau memilih kamu sukses, terserahmu. Hidupmu adalah pilihan. Nah, pertama saya mau mengucapkan terima kasih lagi nih Pak, udah diterima dengan baik sama adik-adiknya, sama guru, terutama Dengan oleh Mansa Kecil. dan diterima dengan baik oleh Man 1 Cilacap. Saya boleh ada kesempatan untuk hadir lah di podcast ya, Man 1 Cilacap. Untuk kita semua. Karena kayak begini pemanfaatan media sosialnya, pemanfaatan medianya sangat baik. Jadi, nah ini juga sekalian Pak, kalau misalnya ada adik-adik yang mau sekolah, Man 1 ini bagus nih masa depan. Segera daftarkan. Ya, mumpung masih ada kuota. PPDB mau buka kan Pak? Sudah ya. Oh sudah buka. Sudah mulai buka dan kita gelombang 1 itu kita buka. Silakan bisa ya kepo-kepo di medsosnya Mansa Ya. Cilacap, baik di TikToknya, di ya apalagi di Instagram, Twitter, YouTube dan lain-lain ya. Di pokoknya mansaca.id ya, punya serba Mansaca itu Mansa 1 Cilacap. Siapa? Karena Madrasahnya ya madrasah yang mendunia. siapa? Karena kembali lagi Pak, Man 1 Cilacap saya lihat menurut penglihatan saya nih Pak sejauh ini bukan cuma mengedepankan otak, tapi mengedepankan adab juga. Jadi saya yakin kalau sekolah di sini dan mengikuti semua perintah guru-guru, mengikuti apa yang diajarkan, itu pasti akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan yang paling penting nih Pak, sukses itu banyak jalan Pak. Bukan cuma jadi polisi aja nih sukses. Banyak jalan untuk menjadi sukses. Jadi kamu lihat passionmu, kamu lihat kemampuanmu, tekuni itu. Jangan mau ikut-ikut orang. Jadi diri sendiri. Kalau misalnya saya datang di sini dan ada saya harus jadi polisi, enggak Pak. Kalau misalnya tingginya nggak cukup, kan nggak bisa juga. Maksakan diri, Iya. sabung susah. Jadi sesuaikan dengan passionnya. Mungkin ada yang passion di ini casting, multimedia, bisa jadi program food yang terkenal gitu kan, bisa jadi. Jadi banyak jalan. Jadi intinya kita semua harus semangat karena kita semua pasti bisa asal kita tekun. Ya, yang mungkin teman-teman ketika lihat orang timur yang tampan-tampan gak hanya di TikTok ataupun di medsos, sekarang Anda bisa lihat orang tampan asli. Siap, terima kasih. Kayak mana? Nggak bisa kemana? Kayak mana? Kayak begitu. Ya, dari itu terima kasih atas waktunya juga, atas ngobrolnya kita, dan terima kasih atas motivasi pada anak-anak kami
dari Mansatu Cilacap dan menyampaikan nama Bapak Polisi. Siap, Bapak. Acara kita sekarang karena Bapak Legenda sudah kaki begitu, dan selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Semoga cerita dan motivasi hari ini bisa menjadi penyemangat untuk anggota PKM dan siswa-siswi Mansatu Cilacap agar terus berdedikasi menjaga ketertiban madrasah, dan bagi seluruh siswa-siswi Mansatu Cilacap untuk terus berjuang meraih impiannya masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Johannes dan Bapak Luhut atas motivasinya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Mansaca yang setia mendengarkan. Sampai jumpa di episode Mansaca Talks berikutnya yang tak kalah menarik. Saya Uli Ajay Sangkudi Dan saya Erika Rosita Fani Aryani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.